Berawal dari sebuah langgar kecil di kampung pinggiran selatan Yogyakarta, Masjid Jogokarian kini telah bertransformasi menjadi simbol semangat dakwah, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi kan sebagian besar masjid ini kan baru berfungsi sebagai baitullah saja, ya, tempat sholat saja. Yang seharusnya fungsi masjid lebih banyak daripada itu, ya, baitul dakwah, baitul tarbiyah, baitul muamalah, ya, termasuk fungsi baitul malnya. Maka kita belajar bagaimana dulu kenapa masjid ini menjadi pusat peradaban. Nah, kita harus mengembalikan fungsi masjid ini. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita pengurus masjid ini bersama-sama untuk bagaimana berikhtiar masjid ini bisa berfungsi sebagai pusat peradaban tadi. Ya. Terletak di Jalan Jogokarian, Mantri Jeron, Daerah Istimewa Yogyakarta, masjid yang dibangun pada tahun 1966 ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan umat yang menginspirasi banyak pihak. Ya, kita belajar bagaimana dulu Umar bin Khattab sampai malam masih sidak sampai ke batas-batas wilayahnya, adakah yang belum makan, ya. Sampai kita ingat kisah yang masyhur ada seorang ibu yang sampai memasak batu, ya. Dan dibawakan bahan makanan pokok itu dari masjid. Maka kebutuhan mendasar yang jamaah perlukan, ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, termasuk yang primer itu bagaimana masjid ikut memberikan solusi, ya. Nah, maka kita ada pelayanan mesin ATM beras, ya. Kemudian kita juga ada klinik, ya, untuk kesehatannya. Kemudian kita juga ada pembinaan untuk UMKM supaya warga masyarakat berdaya secara ekonomi, ya. Kemudian kita juga ada bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang mungkin anaknya, ya, punya tunggakan SPP dan lain-lain, ya. Kemudian sampai termasuk bagaimana ada rumah yang kurang layak sehat, masjid juga mengadakan benar-benar rumah jamaah dan lain-lain. Nah, bagian yang kemudian masjid hadir untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar yang warga perlukan. Para pengrajin batik dan tenun yang tergabung dalam Koperasi Batik Karangtunggal dan Koperasi Tenun Trijaya memiliki peran penting dalam pembangunan masjid ini. Mereka bersama-sama membeli tanah wakaf yang menjadi cikal bakal berdirinya masjid ini pada awal Juli 1966. Masjid itu juga sebagai baitul dakwah, baitul tarbiyah, baitul muamalah. Masjid ini bertransformasi dari tempat ibadah, kajian ilmu agama, menjadi pusat pemberdayaan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Masjid Jogokarian sebenarnya hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengelola masjid. Jadi masjid itu adalah sumber kemaslahatan dan sumber kesejahteraan untuk umat. Jadi kalau di kami di Biro Ekonomi, kita bilangnya Biro Ekonomi, ya, kami diberi mandat untuk mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi jamaah Masjid Jogokarian. Nah, salah satunya adalah membina dan juga memfasilitasi UMKM yang punya potensi ekonomi supaya lebih berkembang, jualannya lebih laku, dan karena traffic masjidnya bagus, ya akhirnya kami menghimpun teman-teman UMKM untuk jualan di masjid. Ya, alhamdulillah responnya positif karena apa yang dilakukan oleh Jogokarian itu memang benar-benar kita mengempowering UMKM khususnya yang menjadi binaan Masjid Jogokarian. Jadi Masjid Jogokarian hanya murni memberikan fasilitas, tapi begini, masjid itu berkepentingan untuk merubah mustahik menjadi muzaki. Jadi harapannya teman-teman yang berjualan atau menjadi UMKM binaan masjid itu mereka aktif untuk menjadi muzaki atau pembayar zakat atau pembayar sodako infak ke masjid, ya. Jadi kami tidak ada retribusi, tidak ada pungutan atau apapun itu, tapi tujuan kami merubah mustahik menjadi muzaki. Program inovatif ATM beras menjadi terobosan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Setiap Jumat, masjid ini juga rutin membagikan makan siang gratis sebanyak 1.300 porsi, menunjukkan komitmen kuat dalam membantu sesama.
Ya, kita di Indonesia ini ada menurut data Departemen Agama 900 ribuan masjid ya. Begitu luar biasa sebenarnya konsep Islam itu, dari mulai wakafnya ya, diproduktifkan, kemudian zakatnya, kita baru berapa persen sebenarnya dari potensi zakat. Kalau itu semuanya bisa dijalankan, maka begitu indahnya ya. Banyak insya Allah permasalahan itu bisa diselesaikan ya. Kondisi ekonomi, kondisi sosial kemasyarakatan yang kemudian semuanya itu bergabung menjadi permasalahan yang ada di masyarakat. Tapi sebenarnya masjid bisa andil mulai memecahkan satu persatu permasalahan yang ada di sana. Orang yang berinfak bersedekah itu kan ketika sudah masuk di kota infak, tapi itu masih disimpan pengurus atau disimpan di bank, yang dapat manfaat ya baru yang menyimpannya. Artinya bisa digulirkan dan lain-lain. Tetapi mereka yang berhak belum mendapatkan manfaatnya. Maka kita segerakan supaya segera sampai ke yang berhak. Yang menabung pun ya Pak, yang berinfak pun seperti itu. Mereka ingin jadi berkah. Mungkin usahanya bisa tambah lancar, dia bisa berinfak lebih banyak lagi. Tapi kalau itu digantung kasihan juga. Mungkin usahanya masih gitu-gitu saja ya. Belum tambah berkah ya, maka kasihan. Maka disegerakan supaya semuanya segera mendapat berkah. Kepedulian terhadap kesehatan warga juga diwujudkan melalui klinik kesehatan gratis yang dibuka setiap Selasa dan Kamis bagi masyarakat sekitar. Pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama Masjid Jogokarian melalui kegiatan pasar rakyat yang diselenggarakan setiap Sabtu subuh. Kegiatan ini melibatkan sekitar 20 UMKM lokal. Selain itu, setiap ada kegiatan yang membutuhkan konsumsi, pihak masjid selalu memesan dari jamaah yang memiliki usaha rumah makan atau catering, menciptakan ekosistem ekonomi saling mendukung di antara jamaah. Setiap Jumat, beberapa UMKM di Masjid Jogokarian itu diberi amanah untuk menyiapkan nasi Jumat yang disiapkan di Masjid Jogokarian, dibagi gratis untuk jamaah sholat Jumat gitu. Jadi tidak hanya saya saja, jadi ada beberapa UMKM sekitar 7 atau 8. Ya, manfaatnya bisa sedikit-sedikit ikut berbagi gitu ya, karena kami menjualnya tidak sama, menghargainya tidak sama ketika kami menjual untuk dijual umum gitu. Jadi dihitungnya memang ada space sedikit untuk berbagi begitu. Keunggulan manajemen Masjid Jogokarian telah menarik banyak pihak untuk belajar tentang pengelolaan masjid yang efektif. Merespon kebutuhan ini, masjid secara rutin memberikan pelatihan manajemen masjid kepada para pengunjung. Berbagi ilmu dan pengalaman mereka dalam mengelola tempat ibadah yang mandiri secara finansial. Setidaknya di dalam pengelolaan masjid itu kan harus ada manajemen yang baik, dan rata-rata di masjid-masjid itu manajemennya kadang tidak terpikirkan oleh masyarakat, bahkan oleh tokoh-tokoh di masjid itu sendiri, bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan potensi yang ada di masjid itu, dan tentunya ini berdampak pada jamaahnya sendiri. Jadi jamaah ini akan merasa dihargai dengan apa yang telah diberikan di masjid, terus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pengurus-pengurus masjid tentunya. Ya, kebanyakan kan yang datang ke sini memang pengurus-pengurus masjid ya, dari mana-mana, kemudian mereka ya mungkin sama-sama pengen menularkan ya, mengembangkan di tempatnya masing-masing, maka kita buka kelas manajemen masjid supaya ini sebagai sebuah syiar, sebagai kalau boleh dikatakan masjid itu baik itu tarbiyah ya, tempatnya ilmu, maka ini bagian dari menyebarkan ilmu supaya lebih banyak yang kemudian ketika masjid-masjid ini melakukan di wilayah sekitarnya masing-masing, maka akan lebih banyak kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Masjid Jogokarian telah membuktikan bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah ritual, tetapi juga bisa menjadi pusat peradaban Islam yang menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan tanggung jawab sosial. Masjid Jogokarian menjadi inspirasi untuk membangun umat dan mensejahterakan masyarakat.